Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Gadanti dengan NIM 11012210201. Di sini saya akan menjelaskan Simplified Dash Inskripsi. Nah, eh, fungsi dari Simplified Dash Inskripsi sendiri yaitu untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Nah, kita punya di sini plain textnya itu yaitu 11111101. Sebelum masuk ke proses enskripsi, kita akan melakukan pemanggilan kunci algoritma SDS enskripsi. Nah, bisa dilihat di kotak merah ini, yaitu kita punya kuncinya 1100110000. Nah, masukkan si dari kunci yang di tabel merah ini ke P10 dengan formula yaitu ada formulanya 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, dan 6. Yang berarti di posisi pertama itu ada bit ketiga yang berarti bit ketiga ini 0. Kemudian di posisi kedua, maaf, ada bit 5 yang berarti dia itu 1 dengan nilainya 1. Kemudian di posisi ketiga itu ada bit kedua yang berarti dia itu 1 dan seterusnya. Kemudian didapat hasilnya yaitu 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian hasil P10 ini kita bagi dua, yaitu bagian pertama dan bagian kedua. Hasil dari P10 ini menjadi dua bagian, yaitu kanan dan kiri kan. Kemudian dilakukan left shift min 1, yaitu menggeser satu bit pertama ke sebelah kiri, atau formulanya itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama ada 2, 3, 4, 5, dan 1. Di sebelah kiri dan kanan formulanya itu sama. Hasil P10 itu dijadikan left shift min 1 dibagi 2. Kemudian sama seperti sebelumnya, yaitu posisi pertama eh, yaitu bit kedua. Di sini kita lihat bit keduanya yaitu 1. Kita masukkan ke sini. Kemudian pada posisi kedua itu ada bit ketiga. Bit ketiga di hasil P10 itu ada 1. Kemudian kita masukkan dan seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil 11000. Kemudian yang di sebelah kanan itu sama seperti yang sebelumnya. Di posisi pertama itu ada bit kedua yang berarti di sini hasil dari PS10-nya itu 1. Kemudian di posisi kedua itu ada bit ketiga yaitu di sini hasilnya 0 dan seterusnya. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 10010. Kemudian didapat hasil dari left shift min satunya atau LS min 1 yaitu 110000100010. Kemudian dimasukkan ke P8 sehingga dengan formula 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, dan 9 dimasukkan ke P8 yaitu berarti menjadi hasilnya 100000001. Nah, hasil ini merupakan Keyron 1 atau K1. Nah, dilanjutkan, kemudian ada di sini kita menghitung K2-nya. Sama seperti tadi, di sini kita ada hasilnya, hasil dari left sheet min satunya. Di sini ada 110001010. Kemudian kita left sheet min 2 atau LS min 2 yaitu dengan formula 3, 4, 5, 1, 2 dan dibagi 2 juga. Nah, di sini pada posisi pertama itu ada bit ketiga yang berarti 0. Kemudian di posisi kedua itu ada bit keempat yang berarti juga 0. Kemudian di posisi ketiga ada bit kelima yang berarti 0 dan seterusnya. Didapatkan hasilnya itu berarti menjadi 00001. 1. Kemudian di sebelahnya lagi itu dengan formula yang sama juga yaitu 3, 4, 5, 1, 2
pada posisi pertama itu ada ke bit ketiga yaitu yang berarti 0. Kemudian pada posisi kedua ada bit keempat yang berarti 1. Dan seterusnya. Nah, left seed min 2 sendiri ini sama dengan halnya left seed min 1, tetapi left seed min 1 hanya menggeser 1 ke sebelah kiri. Sedangkan left seed min 2 ini menggeser 2 ke sebelah kirinya. Nah, makanya ini bisa dilihat pergeseran itu 1100 menjadi 00011. Yang di sebelah sini juga sama 10010 menjadi 01010. Kemudian hasil left seed min 2 ini atau LS2 yaitu 00011011010. Kemudian dimasukkan ke P8 dengan formula 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, dan 9. Kemudian dimasukkan menjadi 00110101. Nah, ini itu merupakan P8 yang berarti dia itu Keyron 2 atau K2. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya, Nesya. Perkenalkan, nama saya Selwa Aulia Fariga Yudhistira dengan NIM 1101213326. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses SDS enkripsi, mulai dari permutasi awal, kemudian function FK, dan fungsi permutasi sederhana atau switch. Nah, di sini saya izin share screen. Baik, yang pertama yaitu initial permutation, di mana di sini terdapat plain text 11111101, kemudian akan dimasukkan ke dalam initial permutation dengan format 26314857. Nah, di sini artinya yaitu pada plain text di urutan kedua akan dimasukkan ke dalam initial permutation di urutan pertama. Kemudian pada plain text di urutan ke-6 akan dimasukkan ke dalam initial permutation di urutan kedua. Pada plain text di urutan ketiga akan dimasukkan ke dalam IP ke urutan ketiga. Kemudian pada plain text di urutan pertama akan dimasukkan ke dalam IP di urutan keempat. Kemudian plain text di urutan keempat akan dimasukkan ke dalam IP pada urutan kelima. Kemudian plain text di urutan ke-8 akan dimasukkan ke dalam format IP pada urutan ke-6. Kemudian pada plain text di urutan kelima akan dimasukkan ke dalam format IP di urutan ke-6. Mohon maaf, di urutan ke-7. Lalu pada plain text di urutan ke-7 akan dimasukkan ke dalam format IP yang terakhir. Nah, di sini initial permutation selanjutnya akan dibagi menjadi dua, yaitu IP left dan IP right. Nah, di sini yang dioperasikan pertama kali adalah IP right. IP right yaitu 1110 akan dioperasikan ke dalam ekspansi permutasi. Ekspansi permutasi memiliki format 41232341, di mana pada nilai yang pada IP right di urutan keempat yaitu 0 akan dimasukkan ke dalam format ekspansi permutasi pertama dan ketujuh. Kemudian untuk IP right di urutan pertama akan dimasukkan ke dalam format ekspansi permutasi yang kedua dan yang terakhir. Kemudian untuk IP right di urutan kedua akan dimasukkan ke dalam format ekspansi permutasi yang ketiga dan kelima. Untuk IP right di urutan ketiga akan dimasukkan ke dalam format ekspansi permutasi keempat dan keenam. Lalu untuk hasil ekspansi permutasi yaitu 01111101 akan dioperasikan SOR dengan K1 atau kunci 1. Ya, kunci 1 sebelumnya ditemukan 10000001 seperti itu.
Nah, di sini akan dioperasikan SOR, di mana operasi SOR bit dengan nilai berbeda akan bernilai 1. Jika bit bernilai sama, akan bernilai 0. Nah, pada yang pertama ini 0 dan 1. 0 di ekspansi permutasi, 1 dari K1. Maka disorkan mendapatkan hasil 1. Dan didapatkan hasil SOR, yaitu 11, 11, 11, 00. Seperti itu. Nah, di sini akan dibagi menjadi 2, yaitu 4 bit pertama dan 4 bit terakhir. 4 bit pertama akan dioperasikan ke dalam kotak S0, dan 4 bit terakhir akan dioperasikan ke dalam kotak S1, di mana kotak S0 dan S1 ini sudah menjadi ketentuan seperti itu. Untuk isi-isinya dari kotak S0 dan S1 sudah menjadi ketentuan. Nah, biasanya format dari kotak S0 dan kotak S1 itu berbentuk biner. Misalnya, di S0 pada baris ke-0 ada 1, 0, 3, 2. Nah, ini biasanya isi binernya yaitu 01, 00, 11, 10. Namun di sini pada Excel ini sudah dikonversikan ke dalam desimal seperti itu. Nah, di sini untuk blok 4 bit pertama akan dioperasikan ke dalam S0, yaitu pada bit pertama dan bit keempat akan menjadi untuk mencari letak baris seperti itu. Untuk bit kedua dan ketiga kita akan digunakan untuk mencari posisi kolom seperti itu. Di mana bit pertama dan bit keempat adalah 11, di mana jika dikonversikan menjadi desimal akan menjadi 3, dan bit kedua dan bit ketiga juga 11, di mana yang akan dikonversikan menjadi desimal akan bernilai 3. Nah, di sini sudah ditemukan untuk posisi kolom dan baris, di mana pada kolom ketiga dan baris ketiga didapatkan nilai 2. Seperti itu. Nah, untuk 2 ini kemudian akan dikonversikan menjadi biner kembali, yaitu 1, 0. Untuk 4 bit terakhir, sama seperti sebelumnya, untuk bit pertama dan bit keempat, untuk menentukan di mana posisi barisnya. Seperti itu. Yaitu didapatkan hasil untuk bit pertama dan bit keempat adalah 1, 0, di mana jika dikonversikan ke dalam desimal adalah 2. Kemudian di bit kedua dan bit ketiga juga bernilai 1 dan 0, di mana untuk menentukan kolom, yaitu setelah dikonversikan ke dalam desimal mendapatkan nilai 2. Sudah ditemukan untuk posisinya, yaitu kolom kedua dan baris kedua, yaitu didapatkan nilai 1. Jika dikonversikan ke dalam biner kembali, yaitu didapatkan hasil 0, 1. Maka didapatkan hasil operasi 1001. Nah, di sini terdapat P4, yaitu dengan format 2431, di mana hasil operasi S0 dan S1 tadi akan dimasukkan ke dalam format P4. Untuk bit kedua akan dimasukkan ke dalam format yang pertama. Untuk bit keempat akan dimasukkan ke dalam format P4 yang kedua. Untuk bit ketiga akan dimasukkan ke dalam format P4 yang ketiga. Berikutnya, untuk bit pertama akan dimasukkan ke dalam format P4 yang terakhir. Nah, di sini akan dioperasikan hasil P4 dengan IP left. Seperti itu. Akan dioperasikan SOR.
Jadi P4 SOR IP left. Nah, di mana SOR itu jika nilai bit bernilai berbeda akan bernilai 1. Jika bitnya bernilai sama akan bernilai 0. Nah, di sini 0 dan 1, 1. 1 dan 1, 0. 0 dan 1, 1. 1 dan 1, 0. Kemudian akan dimasukkan ke dalam operasi switch. Di sini ada 4 blok pertama dan 4 blok terakhir. 4 blok pertama didapatkan hasil dari P4 SOR IP left, lalu untuk 4 blok terakhir didapatkan dari IP right. Seperti itu. Kemudian, mohon maaf. Kemudian, di sini pada operasi switch, 4 blok pertama akan diubah menjadi 4 blok terakhir, dan 4 blok terakhir, setengah blok terakhir ini akan diubah menjadi blok setengah pertama. Jadi yang awalnya urutannya 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, posisinya berganti menjadi 1, 1, 1, 0, dan 1, 0, 1, 0. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alessandra. Terima kasih. Halo, terima kasih untuk Sawo yang udah ngejelasin sebelum aku. Nah, di sini aku Alessandro Rimanto dengan NIM 110121042 akan melanjutkan penjelasan dari Sawa. Oke, bentar aku share screen dulu. Oke, jadi begini share screen. Oke, kita mulai tadi Sawa kan udah ngejelasin sampai di um, SW. Ya, udah dijelasin sama-sama sampai sini gimana cara dapetnya. Nah, selanjutnya itu kita bakal yang pisahin ini. Pisahin ya kan. Nah, yang switch atau switchnya itu misalkan jadi dua yang dari sebelah kanan gitu, yang sebelah kanan. Nah, di sini kita bakal lakuin ya kita masukkan SW right FP. Dan di sini tuh 10 10 ya kan yang di sini. Tapi kita karena udah dapat coding itu 4123 4123 2341. Oke, jadi kan ini kayak ibaratnya itu ini yang kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Nah, jadi yang keempat itu kita masukin itu 0. Lalu yang satu itu ya 1. Dan begitu seterusnya yang 2 0, 3 itu jadi 1, diisi. Dan akhirnya kita dapat itu F itu adalah 01, 01, 01, 01. Nah, nggak berhenti deh sampai di sini. Kita harus melakukan operasi dari yang XOR dari evaluasikan dengan K2 itu yang udah kita beritahu ada 00, 11, 01, 0, 1. Jadi kita masukin, kita XOR kan, ini kita tulis dulu ya yang nanti saat di XOR kan 0 XOR 0 itu pasti 0. Pokoknya XOR ini apa yang sama, misalnya 0 dengan 0 itu maka hasilnya ini outputnya itu 0. 1 dengan 1 karena sama pasti 0. Enggak. Tapi kalau berbeda 1 dengan 0 outputnya 1. Oke, kita masukin 0, 1, 0, 1. Seterusnya akhirnya kita dapat itu 0, 1, 1, 0, 0, 0. Oke, sampai di sini setelah kita udah XOR kan kita bagi dua lagi kemudian hasil XOR dengan itunya ya kan kita bagian yang
sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di mana yang bagian sebelah kiri ini menjadi S0-nya, yang bagian sebelah kanan S1. Oke, kita lihat yang di bagian S0 terlebih dahulu. Nah, perhatikan bahwa di mana yang 0 dan 1 tadi, bagian baris dan itu bagian kolomnya. Jadi kan di sini kan yang 1 dan kan 00 kan. Nah, ini eh, hasilnya 0. Oke. Ini udah pernah kita metrik ya kan? Operasi benar di sini ada ini udah dijelasin apa sebelum di sini tadi mencari sama, sama seperti ya seperti yang sin seperti itu ya yang udah kita baca juga di tekstur kemarin. Di sini kita dapat karena ini kan dua pangkat pangkat di sini kan 0 1 2 pangkat 1 dengan 2 hasilnya. Nah, karena dia berada di kolom 3, bariskan 0. Oke, jadi bariskan 0, kolom 3 itu dapat 2. Oke, nah 2 itu um, kan kan dia ada di situ 1 kan di sini 0. Nah, kalau masih ingat ya 0100 dan di sini ada 11 dan di sini 10. Nah, ingat gak teman kita belajar di teks ya? Jadi di sini itu dapat hasil dari 10. Nah, lalu kita lanjut di S1-nya itu ada 000 ya kan? Dan 00 itu kalau didapat itu hasilnya 0 juga sama itu ya, di bagian satu dan itu kan sebagian itu kan. Nah, jadi dapat baris 0 kolom 0 itu nah, kolom 0 dan oke kita masukin yang di sini tadi dapat beda 1 sama 0 masukin ke sini 0 dengan 0 kita masuk dapatlah hasil itu 100 kan. Oke, setelah kita dapat ini kita masukkan ke dalam sheet formnya mana 241 ya kan sama kalian masukin dan minus 1 setelah didapat skor itu 1 merupakan ini hasil XOR uh, dengan Swift left. Oke. Lanjut, kita P4 itu kita XOR-kan lagi dengan SW left-nya, Swift left-nya yang sebelah kiri tadi kan ada ya di sini. Oke, itu kita XOR-kan. Dan dapat hasilnya kalau operasi XOR seperti biasa yang sama itu hasilkan bersamakan dengan 1 itu hasilnya 1 01 hasil semuanya mendapatkan hasilnya 1 ya. Oke, dapat hasilnya 1. Nah, yang di sini itu kita gabungkan kembali dengan yang S4 right-nya ya kan, yang sebelah kanan kita masukin dapat di sini 1110. Tapi nggak berhenti di sini untuk menggunakan inverse uh, self computation itu kita harus um, masukin karena dia udah ada key-nya yang udah diberitahu. Kita tinggal cocokin aja dengan 41357288 kan. Masukin. Yang binar keempat itu ada angka 1. Kita masukin yang satunya itu 1. Yang 1 gitu selanjutnya. Maka didapat shipper text-nya atau outputan dari corresponding text-nya itu 111111. Nah, ini adalah hasil untuk shipper text-nya. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan kita, saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, dari stop share. Terima kasih. Baik, terima kasih Alexa.
Selanjutnya, saya, Cynthia Febriani, dengan NIM 11012104048, akan menjelaskan Simplified Deskripsi. Nah, kalau di enkripsi tadi adalah untuk mengubah plain text menjadi ciphertext. Di deskripsi adalah kebalikannya, yaitu untuk mengubah ciphertext menjadi plain text. Nah, di sini kita punya ciphertextnya itu adalah 10110000. Nah, sebelum masuk ke proses deskripsinya, kita akan melakukan pemanggilan kunci algoritma XDES deskripsi. Sebenarnya untuk konsepnya itu tidak jauh berbeda dengan pemanggilan kunci algoritma XDES di enkripsi. Di sini kita punya kunci 0100011000 yang bisa dilihat di box merah di sini. Nah, kemudian kunci ini kita masukkan ke P10. Nah, P10 masih memiliki formula yang sama, yakni 3, 5, 2, 7, 4, 10, 1, 9, 8, dan 6. Nah, artinya adalah di posisi pertama ini diisi oleh bit 3, yaitu dikuncikan bit ketiga itu adalah 0, berarti 0. Lalu 5 ini menandakan bahwa bit 5 dimasukkan ke posisi kedua. Bit 5 di sini adalah 0 juga, lalu dimasukkan 0. Lalu ini di posisi ketiga adalah bit 2. Bit 2 adalah 1, maka dimasukkan 1. Dan seterusnya dimasukkan sesuai dengan formula P10. Didapat 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian, hasil dari P10 ini dibagi menjadi dua bagian, 5 kiri dan 5 kanan. Nah, bagian yang pertama ini adalah 00110. Bagian yang kedua adalah sebelah kanan ini, 00001. Kemudian, dilakukan lap shift min 1, artinya menggeser satu bit pertama itu ke sebelah kiri. Atau formulanya itu adalah 2, 3, 4, 5, 1. Artinya, bit kedua dari bagian satu ini ada di posisi pertama. Bit ketiga ada di posisi kedua, dan seterusnya sesuai formula. Atau ya digeser ke kiri satu kali gitu. Sehingga didapat hasil dari LS-1 untuk bagian 1 itu adalah 0, 1, 1, 0, 0. Kemudian di bagian yang kedua ini juga dilakukan lap shift min 1 atau menggeser satu bit itu ke sebelah kiri. Formulanya sama, 2, 3, 4, 5, 1. Didapat hasil 0, 0, 0, 1, 0. Nah, bisa dilihat ya, ini perbandingan yang belum di lap shift min 1. Nah, ini yang sudah di lap shift min 1 atau digeser ke kiri satu kali gitu. Terlihat bahwa memang dia tergeser satu kali ke arah kiri. Kemudian hasil dari lap shift min 1 ini digabungkan ya antara kedua bagiannya didapatkan hasil seperti ini. 01100000010. Penggabungan dari lap shift bagian 1 dan bagian 2. Nah, kemudian hasil dari lap shift min 1 ini dimasukkan ke P8. P8 masih memiliki formula yang sama, yakni 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Nah, artinya itu masih sama, bit ke-6 dari hasil LS-1 menduduki posisi 1. Lalu posisi kedua diduduki oleh bit ketiga. Posisi ketiganya diduduki oleh bit ke-7. Dan seterusnya, sesuai formula ini dimasukkan bitnya. Sehingga didapat hasil 010000001. Ini sebagai Chiron 1 atau K1. Selanjutnya, untuk pemanggilan kunci algoritma Chiron 2 akan dijelaskan oleh Saskia. Oke, terima kasih Cynthia atas penjelasannya. Oke, saya akan menjelaskan mendapatkan K2 atau cara mendapatkan K2. Di sini kita sudah mendapatkan LS1-nya di mana angkanya yaitu 0110 di sebelah kiri dan di sebelah kanannya yaitu 00010. Lalu kita tulis kembali dan kita urutkan ulang sesuai dengan ketentuannya atau defaultnya, di mana urutannya adalah 34512. Lalu kita urutkan kembali menjadi angka binernya 10001. Begitu juga dengan sebelah kanan. Setelah kita urutkan dan mendapatkan hasilnya, kita gabungkan
di sebelah kiri dan di sebelah kanan menjadi 1. Lalu kita urutkan kembali dengan urutan baru yaitu 6, 3, 7, 4, 8, 5, 10, 9. Dan mendapatkan angkanya 00, 10, 0, 1, 00. Di sini kita sudah mendapatkan K2. Setelah mendapatkan K2, kita keep terlebih dahulu, lanjut ke ciphertext-nya. Di sini ciphertext-nya adalah 10, 11, 00, 00. Di mana kita urutkan ulang sesuai dengan ketentuannya. Di sini ketentuannya adalah 2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7. Dan kita urutkan kembali yaitu 00, 111, 000. Lalu kita bagi untuk kiri dan kanan, di mana kirinya adalah 011 dan yang sebelah kanan adalah 1000. Lalu kita mulai terlebih dahulu ke sebelah kanan. Di sini angkanya adalah 1000. Lalu kita urutkan sesuai dengan ketentuannya. Di sini urutannya 41232 341. Kita masukkan angkanya sesuai dengan urutannya. Lalu kita lakukan proses sort. Di sini sortnya dilakukan dengan K2 yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kita lakukan proses sort di mana 0 sort 0 adalah 0 dan 1 sort 0 adalah 1, 0 sort 1 adalah 1 dan seterusnya. Di sini kita mendapatkan hasil yaitu 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Di sini kita bagi 2 seperti sebelum-sebelumnya, di mana di sebelah kiri adalah 0110 dan sebelah kanan adalah 0101. Sebelah kiri masuk ke kotak S0 dan di sebelah kanan masuk ke kotak S1. Di sini ada sebuah kotak. Oke. Kita masuk ke catatan aja biar lebih paham. Ini adalah proses dekripsi ya. Dimana ini adalah ketentuannya untuk binernya. Dan hasilnya adalah ini. Jadi, kotak yang tadi itu, yang sudah berisi angka ini, 0123, ini adalah hasil dari proses perhitungan biner. Di mana ini untuk S0 dan ini untuk S1. Di mana 01 hasilnya 1, 00 pasti hasilnya 0, dan di sini 11 hasilnya 3. Dan seterusnya. Oke. Di sini tadi kan kita sudah membagi 2 ya, antara kiri dan kanan. Jika dilihat, di sini ada bit 1 dan 4, ini adalah mewakili baris, dan 2 dan 3 mewakili kolom. Kalau kita lihat, di sini bit ke-1 adalah 0, dan bit ke-4 adalah 0. Lalu kita lakukan operasi biner, di mana 0 dan 0 pasti hasilnya adalah 0. Dan di sini, untuk bit kedua dan ketiga, di sini adalah 11, dan hasilnya adalah 3. Jadi, kita dapat simpulkan di mana untuk mencari hasilnya ada di baris ke-0 dan kolom ketiga. Barisnya ke-0 dan kolom ketiga. Nah, di sini akan bersinggungan dan mendapatkan hasilnya. Di sini kita mendapatkan hasil 2. Dan untuk S1, baris ke-1 dan kolom ke-2. Kita mendapatkan hasil 1. Nah, oke. Di sini kita mendapatkan hasil 2. Kalau kita lihat di sini, 2, di sini kan bersinggungannya ya. Di sini, angkanya adalah 01, atau binernya adalah 01. Apakah benar 01? Sorry, di sini 2 ya. Oke, di sini ternyata di sini. Oke. Di sini 2. Ini kan angka 2 di sini. Berarti 1, 0. Itu 1, 0. Di sini angka 1 di kolom ke-1 dan di baris ke-1 dan kolom ke-2. Kalau kita lihat di sini, di baris ke-1 dan kolom ke-2. 0, 1. Tuh. Lalu, setelah kita mendapatkan binernya dari angka 2 dan angka 1, kita gabungkan kembali menjadi 1001.
dan kita urutkan kembali sesuai dengan ketentuannya, di mana urutannya adalah 2, 4, 3, 1. Lalu kita mendapatkan biner 0101. Setelah kita mendapatkan P4, kita akan melakukan proses sort kembali dengan IP di sebelah kiri, 0011. Karena tadi kita sudah melakukan operasi di sebelah kanan, sekarang kita melakukan operasi di sebelah kiri. Kita lakukan proses sort kembali seperti tadi, dan mendapatkan hasil 0110. Oke. Lalu kita masuk ke proses SW atau swipe, di mana kita tadi kan sudah mendapatkan di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini untuk binernya 0110, dan kita akan melakukan proses swipe dengan angka IP di sebelah kanan. Itu 1000. Kita swipe, mana yang kiri menjadi kanan, dan yang kanan menjadi kiri. Oke. Baik, terima kasih Sastia. Nah, tadi kan sudah didapat dari fungsi switch-nya ini, didapat hasil 10000110. Nah, kemudian switch yang right ini, SW right, yang sebelah sini, yang sebelah kanan, 4 bit sebelah kanan, itu kita lakukan fungsi ekspansi permutasi. Nah, kita lakukan fungsi ekspansi permutasi ini di sini. Nah, dengan formula 41232341. Artinya apa? Artinya posisi pertama ini adalah bit keempat dari SW right, berarti 0. Posisi kedua adalah bit ke-1 dari SW right, berarti 0 juga. Dan seterusnya. Dimasukkan posisi bit 232341 sesuai dengan urutan ini. Nah, setelah didapatkan hasil ekspansi permutasi, yakni 00111100, maka hasil ekspansi permutasi ini disor. Nah, disor. Disornya dengan apa? Disornya ini dengan key ron 1. Nah, disornya dengan ini, key ron 1. Nah, berbanding terbalik ya dengan di SDS enkripsi. Di SDS enkripsi itu di putaran kedua ya, hasil ekspansi permutasi disornya dengan Q2. Nah, di deskripsi itu berkebalikan. Kalau tadi di yang bagian pertama dia akan disor dengan Q2 dulu, baru di bagian putaran kedua akan disor dengan Q1. Nah, dan jadi hasil SOR dari ekspansi permutasi SW right dengan Q1 itu menghasilkan nilainya ini 0111101. Dari mana nilai ini? Tentu dari hasil SOR. SOR itu apa sih? SOR itu adalah ketika ada 2 bit yang nilainya sama, misalkan 0011, maka dia pas di SOR akan bernilainya 0. Nah, ketika ada bit yang nilainya berbeda, misalkan 0110, itu ketika disor akan menghasilkan nilai 1. Misalkan ini 0 dengan 0 akan menghasilkan 0. 0 dengan 1 menghasilkan 1. 1 dengan 0 akan menghasilkan nilai 1, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, setelah didapat hasil dari SOR antara ekspansi permutasi dengan Q2 didapatkan hasil seperti ini. 01111101. Nah, kemudian hasil SOR ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, 4 bit sebelah kiri, bagian 1 ini menjadi S0. Bahan untuk mencari nilai di S0. Lalu, 4 bit yang sebelah kanan ini 1101 akan menjadi S1, bahan untuk mencari nilai di S1. Nah, bagaimana cara mencarinya? Jadi, untuk mencari baris itu dengan menggunakan bit 1 dan juga bit 4. Di sini berarti 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 ini ketika dikonversi ke desimal akan menghasilkan nilai 1. Artinya, di S0 kita akan mencari nilainya yang ada di baris 1. Berarti di baris sebelah sini. Kemudian bagaimana mencari kolomnya? Mencari kolomnya itu dengan bit 2 dan bit 3.
Sini 1, 1. Yang ketika dikonversi ke desimal itu menghasilkan nilai 3. Artinya kolomnya ada di kolom 3 untuk nilai yang kita cari. Nah, lalu kita akan melakukan atau mencari perpotongan antara baris 1 dengan kolom 3. Didapatkan hasilnya adalah ini, kolom yang 0, yang nilainya 0. Arti dari kolom yang nilainya 0 itu apa sih? Artinya adalah kita harus binerkan terlebih dahulu. Nah, harus ada 2 digit gitu ya, harus ada 2 angka binernya. Nah, kalau 0 ini artinya adalah binernya 0, 0. Jadi, hasil dari S0-nya adalah nilainya 0 dan 0. Lalu, sama konsepnya untuk mencari nilai di S1. Nah, bit 1 dan bit 4 itu menjadi nilai untuk mencari baris. Kita mendapatkan 1 dan 1. Artinya kan kalau dikonversi ke desimal itu adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1. Sama dengan 3. Berarti barisnya ada di baris ketiga. Lalu kita mencari kolom dengan bit 2 dan juga bit 3. Di sini 1, 0 yang ketika dikonversi ke desimal adalah 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti ada di kolom 2. Baris ketiga, kolom kedua di sini. Perpotongannya didapat di kolom ini yang bernilai 0. Artinya apa? Artinya ketika dikonversi ke biner 2 digit itu adalah 0, 0. Berarti nilai dari S1 adalah 0, 0. Lalu hasil nilai dari S0 dan S1 itu digabungkan. Mendapat nilai tadi kan dari S0, 0, S1, 0, jadi 0, 0, 0, 0. Nah, output ini kita masukkan ke P4. P4 mempunyai formula 2, 4, 3, 1. Artinya masih sama. Bit posisi kedua itu menduduki urutan pertama. Bit posisi keempat menduduki urutan kedua. Dan seterusnya sesuai dengan formula. Didapat hasil 0, 0, 0, 0. Lalu apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah P4 ini, hasil dari P4, output P4, dia disort. Disort dengan apa? Disort dengan ini, SWLF. Bisa kita lihat grafiknya, ini panahnya, tuh ke sini. Nah, ke sini. SWLF, 1, 0, 0, 0, 0. Di SOR dengan SWLF, persis sama konsepnya. SOR itu ketika ada 2 biner yang bertemu di angkanya sama, menghasilkan nilai 0. Lalu ketika angkanya berbeda, itu menghasilkan nilai 1. Jadi 0 disor dengan 1, 1, 0 disor dengan 0, 0, 0 disor dengan 0, 0, 0 disor dengan 0, 0. Menghasilkan nilai 1, 0, 0, 0. Kemudian hasil dari SOR P4 dan SWLF ini digabungkan dengan SWRite. 1, 0, 0, 0 digabungkan dengan SWRite yang kita dapatkan di atas adalah 0, 1, 1, 0. Nah, hasil dari penggabungan hasil SOR P4 dengan SWLF digabung SWRite ini akan kita lakukan inverse permutasi dengan formula seperti ini. 4, 1, 3, 5, 7, 2, 8, 6. Artinya apa? Artinya di posisi pertama ini dimasukkan bit keempat, yaitu 0. Posisi kedua adalah bit ke-1. Posisi ketiga adalah bit ketiga juga. Posisi keempat adalah bit kelima, dan seterusnya sesuai dengan formula. Didapatkan hasil 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Atau ketika ini dibagi menjadi 2 bagian, yang sebelah kiri ini dia akan menghasilkan nilai 4. Karena ini kan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Namun dia yang bernilai 1 adalah di kolom 2 pangkat 2, berarti dia bernilai 4. Kemudian di sebelah kanan ini dia bernilai 1001, atau artinya dia bernilai 9, karena 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 3. Ini adalah 4 dan 9. Nah, hasil dari 4 dan 9 ini dia adalah merupakan plain text. Merujuk ke plain text yang ada di sebelah sini di atas. Plain text. Artinya apa? Artinya hasil dari initial permutation yang di inverse tadi itu adalah outputnya itu adalah sebagai plain text dari soal ciphertext
yang ini. Seperti itu. Itu adalah proses dari cara kerja simplified deskripsi, yakni untuk mengubah dari ciptatext ke plain text sesuai yang sudah dijelaskan tadi. Perkenalkan, nama saya Salwa Aulia Farida Yudhistia dengan NIM 1101213236. Saya akan menjelaskan mengenai salah satu fungsi dari kelima fungsi yang ada di algoritma XDES, yaitu initial permutation atau permutasi awal. Sebelumnya, apa itu XDES? XDES atau Simplified Data Encryption Standard adalah sebuah algoritma kriptografi yang dikembangkan oleh International Business Machines Corporation serta merupakan versi yang lebih sederhana dari Data Encryption Standard atau DES yang lebih kompleks. XDES digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data dengan menggunakan kunci yang terdiri dari 10 bit. Permutasi awal atau initial permutation pada simplified DES atau XDES adalah langkah pertama dalam proses enkripsi dan dekripsi. Fungsi dari permutasi awal ini adalah untuk mempermutasikan bit-bit dari blok teks masukan atau plain text untuk mengubah susunan bitnya. Proses permutasi awal pada XDES melibatkan pengubahan urutan bit dari blok teks masukan sesuai dengan tabel permutasi yang telah ditentukan sebelumnya. Tabel permutasi ini adalah tabel tetap yang menentukan urutan bit-bit yang akan digunakan dalam proses permutasi awal. Nah, proses ini membantu dalam menciptakan struktur awal yang diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya dalam algoritma XDES. Nah, setelah permutasi awal dilakukan, blok teks akan memiliki susunan bit yang telah diubah. Jadi, singkatnya, permutasi awal pada XDES adalah langkah pertama di mana bit-bit blok teks masukan atau plain text diubah susunan urutannya sesuai dengan tabel permutasi yang telah ditentukan. Nah, proses ini menyediakan struktur awal yang diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya dalam algoritma XDES. Untuk formula permutasi awal pada XDES berasal dari desain kriptografi algoritma itu sendiri. Nah, permutasi awal pada XDES adalah bagian dari desain spesifik dari algoritma tersebut dan merupakan komponen yang diperlukan untuk mengamankan data. Untuk tabel permutasi awal pada XDES adalah sebagai berikut untuk urutannya. 2, 6, 3, 1, 4, 8, 5, 7. Nah, angka-angka dalam tabel ini mengindikasikan urutan bit-bit dari blok teks masukan yang akan digunakan dalam proses permutasi awal. Misalnya, bit pertama dari blok teks masukan akan dipindahkan ke posisi kedua. Berikutnya, bit kedua akan dipindahkan ke posisi ke-6, dan seterusnya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan. Saya izin share screen. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini terdapat plain text atau teks masukan. Nah, untuk teks masukan sendiri ada 11111101. Nah, untuk initial permutation-nya menggunakan format yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 26314857. Nah, berikutnya yaitu untuk plain text di urutan kedua akan menjadi urutan pertama pada initial permutation. Untuk pada plain text di urutan ke-6 akan menjadi initial permutation di urutan kedua. Kemudian untuk plain text di urutan ketiga akan menjadi initial permutation di urutan ketiga. Berikutnya untuk plain text di urutan pertama akan menjadi urutan keempat dan seterusnya. Seperti itu. Hingga pada plain text urutan ke-7 akan menjadi initial permutation di urutan terakhir. Saya ingin stop share. Nah, permutasi awal ini adalah bagian penting dari algoritma XDES karena membantu menciptakan struktur awal yang diperlukan untuk langkah-langkah berikutnya dalam proses enkripsi dan dekripsi. Dengan cara ini, permutasi awal memainkan peran penting dalam mengamankan data
dan menjaga keamanan dari algoritma kriptografi tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nisha Gadanti dengan NIM 110-121-0201. Di sini saya akan menjelaskan fungsi FK dalam simplified Desk. Nah, fungsi FK dalam simplified desk ini adalah fungsi kunci yang melibatkan operasi permutasi dan substitusi. Fungsi ini digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi untuk memanipulasi blok data dengan menggunakan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama. Lebih spesifiknya itu, langkah-langkah yang terdapat dalam fungsi FK ini meliputi 4. Yang pertama itu ada ekspansi, kemudian yang kedua itu ada XOR dengan subkunci, dan yang ketiga itu ada substitusi, dan yang terakhir ada permutasi. Nah, ekspansi pada tahap ini 4 bit data masukan diperluas menjadi 8 bit data dengan bantuan tabel ekspansi yang telah ditentukan. Kemudian, tadi yang kedua itu ada XOR dengan subkunci. XOR dengan subkunci ini hasil dari ekspansi di-XOR-kan dengan subkunci yang sesuai dengan putaran enkripsi atau deskripsi tertentu. Dan yang ketiga itu ada substitusi. Nah, 8 bit hasil dari langkah sebelumnya akan melewati 4 kotak substitusi atau yang disebut S-box yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap S-box ini melakukan substitusi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Nah, dan yang keempat itu atau yang terakhir ada permutasi. Hasil dari S-box akan dipermutasikan menggunakan tabel permutasi yang telah ditentukan. Fungsi FK ini memainkan peran penting dalam mengamankan data. Dengan memasukkan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama, algoritma SDS dapat menciptakan konfusinya sendiri, yang merupakan salah satu dari 2 prinsip kriptografi, yaitu konfusi dan difusi. Jadi, fungsi FK adalah langkah kunci dalam proses enkripsi dan deskripsi pada simplified desk yang melibatkan ekspansi, XOR dengan subkunci, substitusi, dan permutasi. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febriani dengan NIM 110-121-0408. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu fungsi yang ada di algoritma SDS, yakni fungsi switch atau fungsi SW. Nah, fungsi permutasi sederhana switch atau SW dalam algoritma simplified desk adalah langkah ketiga dari 5 langkah dalam proses enkripsi maupun deskripsi. Fungsi dari switch ini bertanggung jawab untuk menukar switch gitu, sesuai namanya. Menukar apa? Menukar setengah blok pertama dengan setengah blok kedua setelah fungsi FK diterapkan. Nah, untuk lebih rincinya, izinkan saya untuk share screen. Nah, untuk lebih rincinya itu di sini. Nah, fungsi switch atau fungsi SW itu ada di sebelah sini. Yang ditandai dengan kata SW ini. Nah, di sini. Jadi secara lebih rincinya itu ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap pemisahan. Nah, jadi ini kan hasil dari SOR P4 dengan SWLF. Ini adalah hasil SWRite. Nah, di fungsi switch itu ada pemisahan. Jadi, ini adalah bagian pertama gitu. Ini adalah bagian yang kedua, dipisah. Nah, setelah ada pemisahan ini, yang kedua adalah melakukan penukaran. Switch gitu, ditukar. Nah, bisa dilihat ya, ini maksud dari garis ini menandakan bahwa yang bagian ini ditukar sehingga dia menjadi bagian kanan gitu. Yang left 1 ini ditukar menjadi right 1. Lalu di sini right 2, misalkan ya ini right 2, dia ditukar menjadi di sini left 2 gitu. Jadi ibaratnya simpelnya yang kiri itu pas di fungsi switch akan ditukar menjadi yang kanan. Dan yang sebelah kanan akan ditukar menjadi yang sebelah kiri.
Seperti itu. Jadi intinya ada dua proses. Pemisahan, ini setengah blok pertama, ini kan 0110 dan setengah blok kedua 1000. Lalu yang kedua switch, pertukaran di switch. Sehingga menghasilkan output yang seperti ini. Rincinya fungsi switch itu seperti itu. Izin stop share. Nah, jadi fungsi switch ini memberikan difusi tambahan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Artinya apa? Artinya proses pemisahan dan penukaran itu merupakan bagian penting dari langkah-langkah di dalam algoritma SDS yang tujuannya adalah untuk memperumit dan menyebarkan data di seluruh blok, sehingga dia akan membuat pola atau hubungan antara si plain text dan ciphertext ini menjadi lebih sulit untuk diprediksi gitu. Nah, dengan mempertukarkan bit, si fungsi SW ini dapat membantu untuk meningkatkan kompleksitas dan juga untuk meningkatkan keamanan algoritma. Kalau mungkin tidak ada fungsi SW ini, algoritmanya mungkin akan lebih rentan gitu terhadap serangan. Nah, ini juga membantu tadi menjaga keamanan dan mencegah pola-pola yang terlalu terprediksi. Dengan menukar setengah blok, informasi dari seluruh blok data akan tersebar lebih merata dan juga memperkuat amanan. Oh, terima kasih. Di sini saya Alessandra Marco dengan NIM 110121210462 dari kelas PKG 3. Jadi saya akan menjelaskan mengenai fungsi FK dalam SDS. Mungkin ini fungsi yang melibatkan operasi, permutasi, dan substitusi. Dan sebenarnya fungsi FK ini tuh udah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Nikia. Tapi yang di sini tuh yang beda ini. Pada fungsi FK yang saya jelaskan ini sama ya seperti ya. Perbedaan itu mungkin kunci yang dipakai di fungsi FK ini itu adalah kunci yang kedua karena fungsi FK yang ini diterapkan di putaran yang kedua. Mana itu tuh bakal ada langkah-langkah yang menjelaskan sebenarnya yang ekspansi, yang di situ ekspansi itu merupakan tahap yang dimana data itu dimasukin diproses menjadi 8 bit dengan bantuan tabel ekspansi yang terkait. Lalu ada yang itu XOR dengan subkunci atau key mixing dengan hasilnya dari ekspansi di XOR kan dengan subkunci yang sesuai dengan putaran inskripsi atau deskripsi. Lalu ada substitusi yang dimana 8 bit dari hasil angka sebelumnya itu akan melewati substitusi atau S-box yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap Xbox ini itu akan dilakukan substitusi berdasarkan aturan yang telah. Nah, lalu ada permutasi atau permutation yang dimana kayak hasil dari Xbox ini tuh akan diprediksi menggunakan tabel permutasi yang. Nah, yang fungsi FK ini tuh memainkan peran penting sebenarnya dalam yang kayak mengamankan data dan masukkan subkunci yang dihasilkan dari atau SDS-nya itu menciptakan sendiri yang mungkin merupakan salah satu dari dua prinsip desain kriptografi yaitu konfusi dan enkripsi. Jadi fungsi FK ini langkah kunci dalam proses enkripsi dan deskripsi pada SIM yang melibatkan ekspansi XOR dengan subkunci. Sekian yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi permutasi atau merupakan inverse dari initial permutation. Jadi, fungsi permutasi atau inverse initial permutation adalah pada saat simplified DS adalah langkah terakhir dalam proses enkripsi dan dekripsi, di mana fungsi ini bertindak sebagai inverse dari permutasi awal atau initial permutation. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait presentasi pemanggilan kunci algoritma SDS, cara kerja enkripsi dan deskripsi di algoritma SDS. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.